فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Terakhir yang kita rasakan agar manusia itu menjauh dari Al-Quran. Baik. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hajrul Quran anwa. Meninggalkan Al-Quran itu bermacam-macam jenisnya. Ahaduha hajru sama'ihi wal imani bih. Yang pertama adalah tidak mau mendengarnya dan tidak mau beriman kepadanya, wa isgha'i ilaih, dan tidak mau mencurahkan pendengaran kepadanya. Sama ini sekedar mendengar. Isgha' itu adalah benar-benar memperhatikan. Wasani hajrul amali bih, tidak mau mengamalkannya. Wal wuqufi inda halalihi wa haramih, tidak mau berhenti di sisi halal dan haramnya. Tidak peduli apakah halal ataukah haram isi Al-Quran tersebut, sudah membicarakan halal ataukah haram, mereka tidak mau mengamalkannya. Wa in qara'ahu wa amana bih, walaupun dia membacanya dan beriman kepadanya. Percaya Al-Quran dari Allah, tapi pengamalan itu di nomor sekian. As-salis hajru tahkimihi wa tahakumi ilaih, tidak mau berhukum kepada Al-Quran dan tidak mau tahkim, yaitu tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai hakim dan tidak mau berhukum kepadanya ketika terjadi perselisihan, saling berhukum kepadanya. Fi usuliddin wa furu'ih, di dalam prinsip-prinsip agama dan di dalam cabang-cabangnya. Wa i'tiqadu annahu la yufidu yaqin, dan berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu tidak memberikan faedah keyakinan. Al-Quran sekedar apa? Qata'iyyu subut wa dhaniyatud jalalah, kata orang-orang ahli kalam. Al-Quran memang pasti dia adalah datang dari Allah, tetapi penunjukannya itu masih dugaan-dugaan semata. Kita tidak tahu apa yang dimaksudkan sebenarnya. Itu kata mereka. Ini adalah akidah yang keliru, karena Al-Quran datang sebagai pemberi petunjuk. Bagaimana petunjuk itu tidak jelas? Jelas dia adalah apa? Benar-benar dengan bahasa yang jelas. Wa anna adillatahu lafziyatun la tuhassilul ilm. Dan berkeyakinan bahwasanya dalil-dalil dari Al-Quran itu sekedar lafaznya saja dan tidak menghasilkan ilmu. Warabi', yang keempat, hajru tadabburihi wa tafahumi, tidak mau merenungkan Al-Quran, tidak mau mencari pemahaman dari Al-Quran. Tafahum wazan tafa'ul, ini adalah dimakna tolak, seperti tawassul, mencari kedekatan, tabarruk, mencari barokah. Tafahum yaitu tolabul faham, mencari pemahaman. Wa ma'rifati ma aradal mutakallimu bihi minhu, dan tidak mau untuk memahami, untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh zat yang berbicara dari Al-Quran tadi, yaitu Allah Ta'ala. Wal khamis, yang kelima, hajru al-istishfa'i wa tajawi bihi, tidak mau mencari obat dan tidak mau berobat dengan Al-Quran. Fi jami'i amradil qalbi wa adwa'iha, di seluruh penyakit-penyakit hati dan sama adwa, yaitu penyakit-penyakitnya. Fayatlubu shifa'a da'ihi min ghairih, kemudian orang ini mencari pengobatan dari penyakitnya itu kepada yang lain, padahal Al-Quran adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan telah kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi kaum mukminin.
Harusnya kita percaya itu dari Allah Ta'ala, berita dari Allah Ta'ala tersebut. Jadi seluruh obatnya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal orang paham apakah tidak cara penggunaannya. Bahkan sampai penyakit-penyakit yang sifatnya hissiyah, penyakit yang sifatnya fisik, itu juga diobati dengan ruqyah di dalam Al-Quran, dengan memakai Al-Quran. Wa yahjurut tadawiyah bih, dan tidak mau berobat dengan Al-Quran. Wa kullu hadza dakhilun fi qaulih, dan ini semua masuk di dalam firman Allah Ta'ala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul tersebut berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Wa in kana ba'dul hajri ahwana min ba'd, walaupun sebagian hajar, yaitu meninggalkan, itu lebih ringan daripada yang lain. Itu menunjukkan bahwasanya meninggalkan Al-Quran pelakunya tidak selalu kafir, sesuai dengan kadarnya dan jenis apa yang dia lakukan terhadap dalam pola peninggalannya tadi itu. Selesai dari Al-Fawaid. Wa wada'u anwa'a ta'lilatin fi tarkis sunnati aidan, dan mereka orang-orang yang ingin menjauhkan manusia dari hidayah, mereka meletakkan berbagai alasan untuk meninggalkan sunnah juga. Bahwasanya as-sunnah itu adalah apa? Dhammiyatus subut wa dhammiyatud dalalah. Kepastian sahihnya itu masih kita ragukan, kita masih menduga-duga. Apalagi penunjukannya itu lebih dugaan lagi, tidak pasti kata mereka. Padahal sebagaimana Allah telah menjaga Al-Quran, Allah juga menjaga apa yang semisal dengan Al-Quran, yaitu as-sunnah. Wa qaulul mu'allif rahimahullah wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqati wal mukhtalifah, dan dalam rangka mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Hadza hadfus syayatin, inilah tujuan setan, inilah sasaran para setan. An yatrukan nasul kitab wa sunnah, untuk manusia itu meninggalkan Al-Quran wa sunnah, wa huma masdarul haqqi wal hidayah, sementara kedua-duanya itu adalah sumber petunjuk, sumber kebenaran dan petunjuk. Wa yattabi'ul ara'a wal ahwa'al mukhtalifah, dan agar manusia itu mengikuti rasio-rasio dan hawa nafsu yang bermacam-macam. Wa hiya masadirul abatil wad dalalat, dan itu adalah sumber-sumber kesesatan, sumber-sumber kebatilan dan kesesatan. Wa laisa fil alam illa hadzanil jinsan, dan tidak ada di alam semesta ini kecuali dua jenis ini. Maka barang siapa mengikuti petunjuk, berarti dia selamat dari kesesatan. Barang siapa menjauh dari petunjuk, maka dia akan masuk kepada kesesatan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, qala Allah, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka apabila mereka tidak memenuhi seruanmu, wahai Rasulullah, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Berarti menunjukkan barang siapa tidak ikut petunjuk Rasul, berarti dia ikut hawa nafsu dirinya sendiri atau orang-orang lain. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah. Dan siapakah yang lebih tersesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Ini menunjukkan tidak ada pilihan yang ketiga, ikut petunjuk Allah ataukah ikut hawa nafsu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dikatakan zalim karena apa? Apa arti zalim? Tidak meletakkan pada tempatnya. Iya, zalim adalah alladzi wada'a syai'an ghaira mawdi'i aw akhadha syai'an mimma laysa lah. Orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sementara hak Allah adalah untuk ditaati dan petunjuknya itu diikuti. Justru orang ini meninggalkan petunjuk Allah dan ikut hawa nafsu, dikatakan sebagai orang yang zalim. Faqassamal amra ila amrayni la salisa lahuma. Maka Allah membagi urusan ini menjadi dua perkara, tidak ada yang ketiga. Imma al-istijabata lillahi war rasul. Boleh jadi yang pertama
adalah memenuhi seruan Allah dan Rasul, wa ma jaa'a bih, dan apa yang beliau bawa, wa imma tiba'al hawa, boleh jadi adalah mengikuti hawa nafsu. Fa kullu ma lam ya'ti bihi Rasul fa huwa minal hawa. Maka setiap perkara yang tidak dibawa oleh Rasul itu adalah termasuk dari hawa nafsu. Wa qala ta'ala, dalil yang kedua, bahwasanya tidak ada pilihan yang ketiga. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Dawud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq, maka tegakkanlah hukum di kalangan manusia, di antara manusia itu dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu yang akan menyebabkan engkau tersesat dari jalan Allah. Ini menunjukkan pilihannya hanya dua, mengikuti kebenaran ataukah mengikuti hawa nafsu. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, mereka akan mendapatkan siksaan yang keras disebabkan karena mereka melupakan yang dimaksud adalah taraku di sini. Nisyan artinya tarak, meninggalkan kebenaran itu. Hukumannya kapan itu terjadi? Yaumal hisab, pada hari pemeriksaan amalan. Faqassama subhanahu tariqal hukmi bainan nas ilal haqqi. Maka Allah subhanahu membagi jalan hukum di antara manusia itu kepada yang pertama adalah kebenaran. Wa huwal wahyul ladzi anzalahu Allahu ala rasulih, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada rasulnya. Wa ilal hawa, dan yang kedua adalah hawa nafsu. Wa huwa ma khalafa, yaitu yang menyelisihi wahyu tersebut. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Dan ini juga pembagian yang dilakukan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa dan juga siapa Asy-Syatibi di dalam Al-Iqtisam. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dugaan dan hawa nafsu, padahal telah datang kepada mereka petunjuk. Ini menunjukkan barang siapa tidak ikut petunjuk, berarti dia ikut hawa nafsu. Fawajibun alaina at-tamassuku bil kitabi wa sunnati ala fahmi salaf. Maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Wa tarku tilkal ara'i wal ahwa'il mukhtalifatil mukhalifatil haqq. Dan wajib bagi kita untuk meninggalkan pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang menyelisihi tersebut, yang bermacam-macam tersebut, yang menyelisihi kebenaran. Wa qad sabata anna al-Imam al-Auza'i, dan telah pasti bahwasanya al-Imam al-Auza'i rahimahullah. Siapa nama Auza'i? Abu Amr namanya? Nama yang paling terkenal, paling disukai. Abdurrahman. Iya, Abdurrahman ibnu Amr al-Auza'i Asy-Syami. Qal alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Engkau harus berpegang dengan jejak para salaf walaupun manusia itu menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka fil qaul. Dan hindari olehmu pendapat-pendapat para tokoh sekalipun mereka itu menghiasi ucapan-ucapan tadi, pendapat tadi dengan perkataan-perkataan yang indah. Lafaz iyyaka wa ara'ar rijal ini larangan yang lebih kuat daripada sekedar utruk. Walaupun utruk itu sudah cukup. Utruk ara'ar rijal. Tapi ketika dikatakan lafaz iyyaka wa ara' misalkan, atau iyyaka wa nafsi, atau misalkan apa ya? Atau seperti yang dalam hadis itu, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah, dan seterusnya itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Lafaz iya kemudian ada wawul athaf. Ini lebih kuat pelarangannya. Kenapa? Karena takdirnya adalah apa? Iyyaka, jelas dia adalah apa? Maf'ul bihi muqaddam. Takdirnya adalah apa? Jannib nafsak aslinya. Jannib nafsak. Kemudian apa? Wa ara'ar rijal waj'tanib ara'ar rijal. Jadi diri sendiri dijauhkan dan pendapat tersebut juga dijauhi. Ini adalah larangan bertingkat, menunjukkan benar-benar larangan itu larangan yang sangat kuat. Demikian pula dalam hadis yang disebutkan tadi, hadis
Irbatis sariyah wa iyyakum wa muhdatsatil umur, yaitu jauhkan dirimu dan jauhi perkara-perkara yang baru. Itu adalah larangan yang sangat keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hikmah kenapa dikatakan larangannya dengan pola apa? Iyyaka wa kadza wa kadza. Itu larangan yang bertingkat. Baik. Dan asal ini diriwayatkan oleh Al-Azhari dalam Syariah. Wa qaulul mu'allif rahimahullah an syubhatihim. Sang penulis rahimahullah menukilkan syubhat mereka. Wahia, apa itu syubhatnya? Annal Qur'ana wa sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tidak diketahui kecuali oleh mujtahid yang mutlak. Wal mujtahid, sementara mujtahid itu adalah huwal mausufu bi kadza wa kadza. Orang yang diberi sifat demikian dan demikian, awsafan la'allaha la tujadu ta'ammatan fi Abi Bakar wa Umar. Dengan sifat-sifat yang barangkali tidak didapatkan secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Fa illam yakunil insanu kadzalik, kalau manusia tidak mencapai derajat tadi, fal yu'rid anhuma fardhan hatman, maka dia wajib untuk berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah secara kewajiban dan keharusan. La syakka wa la iskala fi, tanpa ada keraguan dan tanpa ada kerumitan di situ. Wajib untuk menghindar dari Al-Qur'an wa Sunnah. Kecuali apa? Kecuali dengan bimbingan para ustaz mereka, kiai mereka dan sebagainya. Baik. Sekarang manakala sang penulis menyebutkan masalah ijtihad, maka kita masuk kepada definisi ijtihad. Fal ijtihad kama qala al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah. Ini yang dijuluki sebagai apa? Mujaddid Qarnir Rabi'. Mujaddid pada zaman yang keempat. Qal al-ijtihadu fi 'urfil fuqaha. Ijtihad menurut kebiasaan para ahli fikih adalah istifraghul wus', yaitu mencurahkan, atau istifragh yaitu menghabiskan kemampuan, wa badlul majhud, dan mencurahkan kerja keras fi talabil hukmi syar'i, di dalam mencari hukum syar'i. Berarti ijtihad itu bukan sekedar apa? Bukan sekedar kita katakan pilih ini aja tanpa kerja keras, harus dengan kerja keras. Itulah yang namanya ijtihad. Makanya banyak ulama ahli fikih mengatakan, ahli usul fikih mengatakan, kapan dia dikatakan telah ijtihad? Kalau setelah kerja keras itu dia wasala ilal i'ya, yaitu dia mencapai rasa penat. Kapan dikatakan mencapai rasa penat? Min haitsu Allah yazida alama qad fa'al, yaitu dia tidak mampu lagi menambahi apa yang telah dia kerjakan. Sudah mencapai puncak usaha. Nah, itulah yang dikatakan ijtihad. Makanya istilahnya adalah istifraghul wus', yaitu menghabiskan kemampuan. Berarti kapan dikatakan ijtihad? Untuk perkara yang memang belum jelas dalilnya. Adapun untuk yang jelas dalilnya, maka tidak ada ijtihad di situ. Seperti masalah apa itu? Wajibnya sholat 5 waktu, nggak perlu lagi ijtihad. Sudah jelas dalil-dalilnya. Maka nggak boleh ada orang mengatakan menurut ijtihadku dan aku berijtihad, sholat 5 waktu itu nggak wajib. Nah, itu nggak ada di situ. Karena apa? Bukan tempat untuk ijtihad. Tempat ijtihad itu adalah di dalam perkara-perkara yang belum jelas dalilnya. Baik, selesai dari al-lumah fi usulul fiqh. Wa amma qawlu ba'dhin nas, adapun ucapan sebagian orang, annal Qur'ana wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq, bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tidak diketahui kecuali oleh mujtahid yang mutlak. Hadhihi syubhah min khutuwatis syaitan. Kerancuan ini, pengkaburan ini adalah bagian dari langkah setan fi saddin nasi an fahmil al-kitab wa sunnah wa tibaihima, untuk menghalangi manusia dari memahami Al-Qur'an dan Sunnah dan mengikuti keduanya. Wa qad radda alaihim al-Imam Syaukani rahimahullahu qailan. Imam Syaukani rahimahullah telah membantah mereka dengan perkataan beliau, wa inni la uksiru ta'ajjub, dan sungguh aku itu banyak merasa heran, aku sering merasa heran, min jama'atin min akabiril ulama'il mutaakhirin, dari atau terhadap sekelompok dari para ulama besar, orang-orang generasi terakhir, al-mawjudina fil qarni rabi' wa ma ba'dah,
yang ada pada abad keempat dan yang setelahnya, kaifa yaqifuna ala taqlidi alimin minal ulama, bagaimana mereka itu justru mengikatkan diri kepada, mengekor kepada satu orang alim dari para ulama, wa yuqaddimunahu ala kitabillahi wa sunnati rasulih, dan lebih mengutamakan pendapat alim tadi daripada dalil yang jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'a kaunihim qad arafu min ilmi lisan ma yakfi, padahal mereka itu telah mengetahui dari ilmu bahasa sesuatu yang telah cukup fi fahmil kitab wa sunnah, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Menunjukkan apa? Orangnya benar-benar sudah paham bahasa Arab. Au ba'dih, atau sebagiannya. Fa inna rajula idza arafa min lughatil Arab, karena sesungguhnya seseorang itu apabila dia telah mengetahui dari bahasa Arab, ma yakunu bihi fahiman lima yasma'uhu minha, yang dengan itu dia memahami apa yang dia dengar dari bahasa Arab itu, saraka ahadis sahabah, dia itu seperti salah seorang sahabat alladzina kanu fi zamanihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man shara kadzalik, dan barang siapa seperti itu, sudah jadi seperti itu, bukan cukup dengan ajruniyah saja tentunya, tapi memang dia betul-betul paham apa yang diinginkan di dalam lafaz Al-Qur'an dan lafaz As-Sunnah. Baik. Barang siapa sudah menjadi seperti itu, wajib alaihi tamassuku bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajib bagi dia untuk berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku ta'wili ala mahdil arab, dan dia harus meninggalkan untuk bersandar kepada rasio semata-mata, mahdil arab, yaitu pendapat yang murni, pendapat yang tidak didukung oleh dalil. Adapun kalau didukung oleh dalil, maka ini namanya apa? Namanya adalah hujjah juga. Fa kaifa biman waqafa ala daqa'iqil lughah, maka bagaimana dengan orang yang telah mengetahui, waqafa artinya mengetahui, waqafa ala, mengetahui perincian bahasa, jalayiliha afradan wa tarkiban, yaitu wa jalayiliha, dan perkara yang besar, baik secara mufradnya, wa tarkiban, atau secara susunannya, wa i'raban wa binaan, masalah i'rabnya, masalah bina'nya, wa sara fi daqa'iqin nahwiyati wa sarfiyati wal asraril bayaniyah, dan jadilah dia itu dalam masalah perincian nahwu, perincian saraf, rahasia bayan, wal haqa'iqil usuliyah, dan hakikat-hakikat usuliyah itu bima qawmin la yakhfa alaihi min lisanil arab khafiyah, sampai pada tingkat tidak ada satupun perkara yang tersamarkan bagi dia dari bahasa Arab. Wala yashuddu anhu minha syaddah, dan tidak ada satupun perkara yang menyendiri dari pengetahuan dia. Betul-betul dia sudah paham secara terperinci. Wala fadzah, dan tidak ada yang sendirian, perkara yang lari dari pengetahuan dia. Wa shara arifan bima sah, dan dia mengetahui apa yang telah sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang datang dari Rasulullah SAW fi tafsiri kitabillah, di dalam penafsiran kitabullah, wa ma sahha an ulama sahabah, dan dia tahu asar-asar yang sahih dari ulama para sahabat, wa tabi'in wa man ba'dahum ila zamanih, sampai di zaman dia sudah tahu mana yang benar, maka bagaimana setelah itu dia masih taklid kepada ulama yang lain. Wa at'ada nafsahu fi sama'i dawawinis sunnah, dia membuat penat, membuat letih dirinya sendiri untuk mendengarkan diwan-diwan as-sunnah, yaitu kitab-kitab yang mengumpulkan as-sunnah allati sannafatha a'immatu hadha sya'an, yang ditulis, yang disusun oleh para imam dalam bidang ini, bidang hadis, fi qadimil azban wa fi ma ba'dah, yang
di zaman yang terdahulu dan yang setelahnya. Faman kana fi hadhil masabah, maka orang yang sudah mencapai derajat ini, kaifa yasuhu lahu an ya'zila an ayatin sharihah. Bagaimana boleh bagi dia untuk berpaling dari suatu ayat yang jelas, au hadisin sahih, atau hadis yang sahih, ila ra'yin ra'ahu ahadul mujtahidin, kepada suatu pendapat yang dipilih oleh salah seorang mujtahidin, padahal sudah jelas-jelas menentang suatu dalil, tentunya tanpa disadari oleh mujtahid tadi. Hatta ka'annahu ahadul awam al-aqsam, sampai seakan-akan dirinya ini adalah salah seorang dari orang-orang awam yang bodoh. Sama saja orang awam taklid, dia setelah belajar sekian lama juga masih taklid juga, sampai rela untuk apa? Untuk tidak ikut dalil walaupun jelas dalilnya. Alladzina la ya'rifuna min rusumi asy-syari'ati rasman, yang mereka itu tidak mengetahui dalil-dalil dari syariat. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan besok insyaallah.